keraton dan akan berakhir di hanggar. Yes, dan kalau kita melihat nampaknya kali ini dari arah pesawat yang cukup nyaman, seharusnya beberapa tim turun di drop zone juga tanpa adanya perlawanan dari tim lain atau mungkin bakal minim kejutan yang terjadi untuk di Bermuda yang pertama. Karena kalau kita melihat yang membagi posisi di sini hanyalah beberapa tim yang seharusnya hal tersebut sudah mereka siap lakukan apapun resikonya, Jo. Ya betul, dan kita melihat Onyx Olympus masih melakukan itu ya, pembagian posisi yang agak sedikit berjauhan satu sama lain, di mana ini membuat mereka akan mendapatkan informasi seluas-luasnya dan juga untuk menambah resource yang cukup baik ya. Dan seperti yang Bayu bilang gitu kan, di sini masih belum ada pergesekan atau yang tabrakan di arah drop zone-nya. Sementara dari arah factory kita melihat ada RRQ Kazu, sang puncak klasmen yang sedang melakukan looting tanpa adanya gangguan. Dan kalau kita melihat kali ini teman-teman dari arah RRQ juga masih cukup nyaman. Nampaknya di segitiga Bermuda mereka tidak akan bertemu lawan karena biasanya juga bakal ada Kagendra, tapi karena Kagendra tidak ada, kemudian Bigetron juga tidak mau bermain di arah segitiga Bermuda. Nampaknya mereka akan looting dengan cukup nyaman terlebih dahulu, walaupun di sisi lain kita melihat tadi sudah ada first blood yang didapatkan. Bagaimana kawan-kawan dari Dewa United Apollo sudah mulai dapat 1 poin pertama, namun pertemuan juga akan terjadi kembali. Yang satu tembakan berhasil membuat terserang Gardu terjatuh. Gardu langsung ditembakkan begitu saja dengan begitu cepat tanpa perlawanan yang cukup signifikan bahkan. Ya nggak masalah, Bay, karena kita juga ini masih early dan dimana ini akan bisa di revive kembali, namun ini akan menjadi informasi tentunya untuk teman-teman dari Onyx Olympus bahwa adanya pergerakan keong dari arah sana ya. Dan sementara itu kita beralih ke arah seorang Dix, di mana Dix kali ini dan juga Sensei di arah Sentosa masih belum mendapat gangguan yang cukup mengganggu mereka, karena ya seperti yang udah kita bahas, di mana drop zone-nya cukup menyebar ya. Jadi nggak akan ada pertabrakan untuk mungkin sampai menit keempat nanti ya, di mana akan terjadi penumpukan mungkin di zona kedua. Betul. Nah, seharusnya beberapa rotasi bahkan di awal-awal kayak gini sudah akan terjadi pertemuan antara satu sama lain ya. Namun memang tidak seintens di fase knockout stage. Lihat bagaimana setiap tim ternyata coba untuk menahan diri, tidak terlalu berlebihan. Ya, masing-masing tim mengirimkan satu playernya saja untuk keluar dan bermain secara seorang diri. Tiganya akan terus melakukan regroup. Tadi kalau kita melihat ada Torat yang melakukan hal tersebut, kemudian TW berserta dengan Onyx dan juga Bigetron. Tapi lihat kali ini nampaknya akan ada pertemuan. Darkol sang kapten dari Torat sudah mulai terbaca dari segi posisi kedai. Tembakan demi tembakan dari penggunaan parabol akan coba dipaksakan begitu saja. Namun kalau kita melihat langsung diselesaikan dengan begitu cepat dari tangan seorang Ray. Darkol tidak sempat memberikan tembakan balasan, langsung menghilang begitu saja kali ini. Bahkan ini membuat kawan-kawan EVOS Divine akhirnya mendapatkan first blood tanpa adanya pertukaran, Julia. Wah, tanpa adanya pertukaran tadi kita bisa lihat ya, itu kerjasama yang cukup baik dari teman-teman EVOS Divine, di mana informasi dari seorang Geda maksud gua dikirim ke arah seorang Ray, dan kita lihat kali ini satu orang lagi ternyata menjadi next target, dan seorang Ika hati-hati hampir saja terpick off kali ini, tapi dari seorang Geda cukup memberikan pressure yang amat sangat membahayakan ternyata untuk teman-teman daripada tim Torat ya. Nah, dipaksa nampaknya udah ada satu atak sekali yang bakal coba membangun satu jangan terlebih dahulu. Terus nampaknya semua bakal coba dipop-up, tapi Abbas harus terjatuh di tangan seorang Nox dengan penggunaan Max Saber. Ray datang dengan penggunaan Bison, masih bermain di keluar, udah terlihat coba untuk saling menggocek saja. Tidak ada satu yang bakal bisa dipop-up, tapi lemparan granat dari Kal membuat Ray terpleset dan harus jatuh begitu saja. Dua anggota EVOS harus kandas kali ini, Julia. Wah, granat yang sangat on point ya kali ini berhasil memporak-porandakan teman-teman dari tim EVOS Divine, tapi nggak masalah karena tadi juga ada vending machine yang bisa dipergunakan oleh teman-teman daripada EVOS Divine yang membuat mereka harus reset lagi dari awal untuk melakukan looting dan juga untuk melakukan setup ulang. Dan dimana kita lihat kali ini udah ada tim Torat yang nampaknya nggak tenang banget hidupnya King Kodok. Dari awal mereka benar-benar ketemu sama tim-tim yang lainnya. Kali ini kita lihat dari seorang Ikal sudah mulai menotis adanya pergerakan daripada musuhnya. Namun kalau kita lihat dari kedua tim ini juga nggak ada jual beli serangan sih kayaknya. Ya, ini memang kalau kita melihat tadi Torat kan coba untuk menyebarkan posisi di awal-awal ya. Darkol, kemudian juga tadi ada seorang Ikal yang berhasil untuk menahan beberapa detik sehingga teman-teman juga masih bisa melakukan repositioning. Itu adalah hal yang cukup bagus. Tapi memang rotasi yang terlalu cepat membuat dari Torat mau tidak mau harus menelan kerugian. Beberapa tembakan membuat mereka juga tadi harus tumbang seperti Darkol. Kemudian juga tadi hampir saja ada dua player EVOS yang bisa menabrak dengan cukup mudah. Namun kalau kita pindah ke sisi lain, nampaknya Genesis Dogma kali ini akan segera hadir terlebih dahulu. Teman-teman dari Tiger Wolf
Udah mulai melihat satu posisi, setup blue wall juga mulai dilakukan, tembakan demi tembakan. Bakal cukup meriah kali ini antar satu sama lain, namun Dells menerima damage cukup banyak. Hati-hati, jangan terlalu dipaksakan karena ini membuat sama-sama dari kedua tim akan mereveal posisinya dan setup pun tidak harus sebenarnya ganggu begitu saja. Lihat dari serang Yos terkena trial of battle, asal 24 sudah mulai dipop begitu saja. Tidak ada satu balasan nampaknya, tapi lihat masuk dengan cepat, keluar bakal dibuka. Dells bermain di garasi terlebih dahulu. Jackson masih bisa connect, namun belum berlanjut karena lihat Dells yang harus terjatuh. Hans bisa ngedapetin satu orang Dells. Borgai juga melakukan penukaran nampaknya, namun cukup tenang dari seorang Borgai karena berhasil melakukan revive terhadap seorang Dells yang hampir saja tertumbangkan dengan begitu cepat, Julia. Wah, tadi dari seorang Dells juga agak sedikit kebingungan karena posisi dari Genesis Dogma agak sedikit terpecah ya, dimana dari Tiger Wongnya berhasil untuk melakukan sandwich. Tapi kita lihat kali ini dari seorang Dells sudah hidup kembali, dimana kita lihat Surya pun sudah digunakan, coba untuk berjalan. Ira terlihat jelas dan berhasil dijatuhkan oleh seorang Dells kali ini. Siapakah yang akan menjadi target selanjutnya? Looking for more, teman-teman daripada Genesis Dogma, dan berhasil memulangkan Tiger Wong karena lobby di posisi ke-12. Ada apa Tiger Wong? Pagi-pagi udah disuruh pulang, padahal kalau tadi kita melihat bagaimana inisiasi yang dilakukan oleh Tiger Wong itu dilakukan lebih dulu bertujuan untuk bermain secara agresif. Trail of battle yang connect ke arah satu player dari Genesis Dogma membuat mereka maju tanpa ada rasa takut, tapi ternyata Genesis Dogma mampu memainkan kompo dengan cukup baik dan gua suka banget dengan ketenangan dari seorang Borga yang hampir saja teman-temannya kesulitan. Tapi dengan adanya Borga setup keluar yang cukup bagus dan membuat mereka berhasil keluar dari jepit Tiger Wong, RRQ dan juga Onyx sangat saling bertemu. Lihat dari seorang Legalot bermain di posisi yang berbeda kali ini di antara teman-temannya. Portal Go sudah mulai dibuka dari masing-masing tim. Bahkan kalau kita melihat dari seorang Razer juga udah mulai berjepit karena seorang Gardu. Hampir saja coba untuk berpindah tempat, tapi Legalot mendapatkan karena seorang Jack. Onyx hilangkan satu player, mereka tidak akan bisa dibantu karena posisi mereka terlalu jauh antara satu sama lain kali ini, Julia. Wah, ini Legalot sama Razor ngasih distraction dari dua arah yang berbeda. Ini membuat Onyx Olympus kebingungan. Dari Legalot kasih serangan, dari Razor juga kasih serangan. Tim dari Onyx Olympus jadi agak sedikit bingung. Mereka mau fokus ke arah yang mana terlebih dahulu. Namun kita lihat, terlihat Abai sudah langsung berhadapan, tatap muka. Satu tembakan yang masih belum connect. Dari sisi jendela coba untuk mencari celah, namun nampaknya masih belum berhasil. Di dalam rumah pun Razor berhasil ditumbangkan. Masih belum ada backup, namun sayang sekali tidak terselamatkan. Gardu Abai mencari celah yang cukup baik sehingga Gardu pun berhasil dijatuhkan kali ini dan akan langsung di-end begitu saja oleh seorang Abai kali ini. Namun nampaknya dari Onyx Olympus no exit way sama sekali, dan di sisi lain Vesaka pun harus pulang di posisi ke-11. Mampu membuat mereka dalam posisi kesulitan sehingga dari seorang Gare memutuskan untuk melarikan diri dan menyelamatkan at least placement point yang mereka bisa amankan kali ini. Dan kita juga tahu masih bisa melakukan revive juga nantinya. Dan mereka masih bisa melakukan regroup lagi. Zona kedua menuju zona ketiga, ya nyari lootingan masih bisa lah ya. Masih bisa, cuman ya itu akan menjadi PR untuk mereka, di mana waktunya untuk mereka melakukan rotasi ke next checkpoint, mereka harus looting lagi gitu. Musuh-musuhnya udah pada lengkap, udah siap tempur, tapi mereka harus looting dari awal. Yang nggak masalah lah ya, karena dari masing-masing tim juga punya strateginya masing-masing untuk melakukan setup ulang. Dan kita kali ini melihat adanya Dewa United Apollo yang lagi ramai diperbincangkan sama kita-kita orang ya. Dimana dia ada salah satu tim invited yang hampir terdegradasi, tapi kita lihat kali ini dimana ada Mr. 17 berhasil memberikan tekanan terhadap seorang Gedai. Masih belum ada serangan balasan yang terlalu menyakitkan untuk teman-teman daripada Dewa United Apollo. Coba untuk ditarik mundur terlebih dahulu. Teman-teman dari Dewa United Apollo kali ini mencari posisi dari Bos Diva yang nampaknya masih belum jelas, tapi kita lihat Aimkan berhasil dihasilkan oleh seorang Dion. Abang mencari next target dari seorang Mr. 05 dan berhasil kali ini Gedai. Di mana kamu akan dicari oleh Mr. 05? Masih berlindung di balik wall, tidak bisa melakukan backup terhadap seorang Abai dari Abax maksud gua. Dan kita lihat kali ini dari Mr. 17 akan coba untuk melakukan upaya rushing terhadap seorang Gedai. Tidak terlihat, tapi Portal Go masih cepat menyelamatkan Gedai. Tidak bisa katanya. Kata Mr. 17, mau kemana kamu? Aku kejar. Hilang juga dari seorang Gedai kali ini. Gedai harus tumbang di posisi ke-10 kali ini. Aduh, sayang 1000 sayang. Memang ya, kadang-kadang tuh mantan yang membekas masih menyakitkan gitu kan. Itu dia, EVOS Divine tidak siap dalam pertempuran jarak jauh, membuat dari Mr. 05 mendapatkan free sebegitunya. Kemudian Dion juga tadi enak banget untuk natakin dengan penggunaan Woodpecker. Apalagi SPD juga ada di tangan dari seorang Mr. 05, membuat pertempuran jarak jauh bisa diungguli oleh mereka dengan cukup mudah. Plus, kalau kita berbicara
posisi high ground place tadi itu dimiliki oleh kawan-kawan Dewa. Begitupun dengan EVOS yang bermain di low ground tidak memiliki resource yang cukup banyak ternyata untuk menahan gempuran dari Dewa yang cukup all in. Tapi ternyata kali ini tabrakan lain juga akan terjadi. Lihat granat dari Sensei berhasil mendapatkan satu orang Razor di sana. Masih berlanjut. Begitu tepat di tangan Bigatron Delta kali ini yang tiba mengamuk Julia. Wah, pertandingan papan atas yang seru banget, namun sayang sekali RRQ Kazu pun harus menyerah akan kekuatan dari Bigatron Delta. Sementara itu nggak sampai di sana, Bigatron Delta harus reset lagi karena ada Morty di mana Sensei tanpa berlama-lama langsung saja ditumbangkan oleh Morty. Zero masuk ke dalam dengan Basazu, tapi kita lihat masih ada respon yang cukup baik dari teman-teman Bigatron Delta. Gol yang cukup on point kali ini, sementara seorang Azel masih coba untuk menghancurkan gol yang dibangun oleh Bigatron Delta. Zona pun kali ini sudah menipis di kita kali ini. Dan seorang Mahal untuk menghancurkan. Terlihat ada seorang Dix pun berhasil diculik kali ini dan Bigatron Delta dipulangkan di posisi ke-8. Emang kayak saudara gitu ya RRQ Kazu sama Bigatron Delta ya. Betul di plasmen selalu berdekatan, tapi syarat juga harus teman di posisi ke-7 di tangan Genesis Dogma yang sekarang sudah mulai mendapatkan 9 poin eliminasi akan bertambah. Lihat dari seorang Jack, udah ada yang 40 di tangan, satu keluar bakal dari pop up. Dels kali ini coba untuk melakukan regrouping terhadap teman-temannya. Kita melihat bagaimana pertempuran yang cukup banyak terjadi, dan yang paling menarik adalah memang move yang dilakukan oleh Mob sampai zona ketiga tadi masih belum bergerak dari clock tower. Sekalinya mereka bergerak ke arah factory, ada pertempuran yang baru aja selesai dan mereka mampu memanfaatkan momentum itu menjadi pundi-pundi poin eliminasi. So far itu adalah hal yang bagus dan ini bisa jadi pelajaran gitu ya. Lain kali yang di clock tower boleh diajak main dulu di early. Boleh diajak main di early, tapi kalau kita lihat Genesis Dogma, mereka dari early benar-benar survive banget ya. Bahkan bisa sampai ke saat ini gitu ya, dan bertemu dengan tim-tim yang masih stay di 6 besar. Dan menurut gua dari Dels dan kawan-kawan memiliki strategi yang di luar ekspektasi kita. Tapi di sisi lain ada Nickel Olympus yang harus maju posisi ke-6. Ada apa ini ya dengan tim-tim papan atas kita? Di game pertama mereka berjatuhan, kita nggak tahu apa yang terjadi. Apakah mereka pemanasan atau kayak gimana, kita masih nggak tahu nih. Tapi dulu Jul, maksud anda yang lain ini yang sisa ini bukan tim-tim papan atas. Dari tadi nyebut tim papan atas mulu Jul. Lu jangan bikin gua jadi dibenci dong, Bay. Padahal emang iya. Waduh, tapi kita akan melihat lagi ya bagaimana ternyata zona sekarang sudah mulai terpantau. Kemudian udah ada beberapa posisi yang sudah mendapatkan yang mana terlihat antara satu sama lain. MPL bermain di low ground akan coba dulu oleh kawan-kawan dari Indosat kali ini. Serangan dan nanti akan membuat dari MPL kewalahan. Gol demi gol bakal coba dibawa Rehan coba untuk memancing perhatian dari Indosat. Maju karena depan tidak akan cukup. Sayang sekali harus diratakan dengan cepat. Bahkan Indosat gak hanya mengganggu MPR, melainkan kali ini mereka juga akan mengganggu Dewa yang mana harus terjatuh begitu saja dari seorang Saturn. Pola belum nanti senjata, gak lihat gol. Tapi di layar masih ada keluar juga yang bakal coba dipapal terlebih dahulu. Langsung tembakan dari Mr. 17 berhasil mendapatkan seorang Rob Kocel dan juga Kinder juga harus terrata di tangan kawan-kawan Dewa kali ini. Menyisakan satu layar yang berada di atas Rumael akan menahan nafas. Lips tidak mau gegabah nampaknya Julia. Wah, apa itu mekanik 2 Mr. 05 nih bos. Dan ada juga satu penutupnya cukup baik dari Granation ke arah seorang Cimeng. Granat kedua menyusul, kali ini masih belum connect ke arah siapapun. Ada flash freeze juga kali ini sudah bertebaran, dan kita lihat granat demi granat sudah dilemparkan oleh seorang Bion. Masih belum membuahkan hasil, tapi pantang menyerah. Di sisi lain ada seorang Sino dari arah atas coba untuk turun, tapi di arah bawah Azriel ada surprise attack ke arah seorang Mr. 17. Coba untuk berlindung, udah banyak blue melter bertebaran. Kita lihat satu tembakan duel antara seorang Azriel kali ini dengan seorang Mr. 17, tapi ternyata berhasil ditumbangkan kali ini Zero. Charge Blaster di tangannya coba untuk bisa terlebih dahulu, namun nampaknya merevive dulu sempat menjadi prioritas utama dari seorang Zero kali ini, King Kodok. Yes, dan sekarang 4 lawan 1 cukup sulit nampaknya untuk seorang Besto. Ada Portalgo di sana, disamperin sama seorang Mahal. Kakek kau bunda, coba di pop up. Besto coba untuk menahan diri terlebih dahulu. Satu tembakan, coba di charge terlebih dahulu. Coba untuk diadu dengan penggunaan satu katana, tapi tidak akan bisa. Besto tumbang, dan ini dia Mate berhasil mendapatkan